Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan kali ini di bulan suci, bulan Ramadan, Syahrul Quran, saya ingin menyampaikan nasihat untuk diri saya, umumnya untuk pemirsa kaum muslimin yang melihat video ini. Al-Quran menjadikan sesuatu itu menjadi mulia. Apakah benar? Tentu jawabannya benar. Sebab Al-Quran sesuatu menjadi mulia. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia, Nabi dan Rasul yang paling mulia di antara para nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk hidup seluruh umat manusia, terkhusus umatnya. Kemudian negeri Mekah dan Madinah juga menjadi negeri yang mulia, karena dua tempat ini adalah bukti sejarah di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Begitu juga umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang mulia, karena umat Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah, kemudian dari Rasulullah kepada umatnya, mulai dari sahabat, kemudian sahabat menyampaikan Al-Quran kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan Al-Quran kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in menyampaikan Al-Quran kepada generasi setelahnya. Kemudian Al-Quran itu sampai kepada kita saat ini, sehingga umat Nabi Muhammad adalah umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ada salah satu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di Yaumul Mahsyar nanti, agar surga tidak dulu dibuka, dimasukkan oleh seseorang kecuali diawali oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bukti bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang mulia. Tentu yang mulia di sini adalah kaum muslimin yang mengikuti petunjuknya. Kemudian bulan Ramadan dikatakan Syahrul Quran. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang mulia. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bukti kemuliaan bulan Ramadan adalah banyak kaum muslimin yang awalnya jauh dari Al-Quran kemudian mendekat kepada Al-Quran, yang awalnya malas membaca Al-Quran kemudian menjadi rajin membaca Al-Quran, yang awalnya tidak pernah membaca sehingga menjadi rajin membaca, yang awalnya malas untuk menghatamkan Al-Quran sehingga menjadi rajin menghatamkan Al-Quran, bukan hanya satu kali hataman, bahkan lebih daripada itu. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini juga Allah memuliakan di antara malam-malam, di antara malam yang ada di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi mulia? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan dan tepatnya di malam Lailatul Qadar, sehingga Allah berikan kemuliaan dalam malam Lailatul Qadar ini. Di antara bentuk kemuliaannya adalah Allah berikan keistimewaan bahwa seorang beribadah di malam Lailatul Qadar ini seakan-akan beribadah selama 1000 bulan. Hadirin kaum muslimin yang menyaksikan video ini, apakah hal ini bisa kita raih bagi diri kita? Tentu kita juga bisa menjadi mulia karena Al-Quran ini. Oleh karena itu,
Tanamkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Tanamkan Al-Quran dalam setiap permasalahan kita. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadikan Al-Quran sebagai prioritas hidup kita. Yang dengan Al-Quran ini kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kita menjadikan Al-Quran sebagai prioritas adalah kita membacanya setiap hari. Kita berzikir dengan Al-Quran. Kita gunakan Al-Quran sebagai solusi atas permasalahan kita. Kita mengamalkan isi kandungannya. Insya Allah dengan ini kita juga akan menjadi manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tahukah Anda seperti ibarat kertas, orang menganggapnya remeh jika di dalamnya tidak terdapat Al-Quran. Akan tetapi jika kertas tersebut ditulis Al-Quran, walaupun hanya bismillah saja, maka kertas tersebut seorang enggan, ya, seorang bahkan tidak mau menginjak kertas tersebut karena ada Al-Quran di dalamnya. Begitu juga diri kita, jika kita di dalamnya ada Al-Quran, insya Allah Allah akan muliakan dengan Al-Quran ini. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.